Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Ar-Rahim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim, kita sudah menyelesaikan ibadah kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan tentunya kita terus berharap dan berdoa semua ibadah kita adalah ibadah yang memang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah melepas ibadah tersebut kecuali dibarengi dan diberikan satu pengharapan agar ibadah beliau adalah ibadah yang diterima. Sehingga masyhur sekali doa yang diajarkan Nabi, yang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha itu pernah menuturkan doa yang biasa diminta Nabi setiap harinya. Beliau bermohon, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan ibadah yang diterima. Mohon tidak cukup kita modal kita ikhlas, tidak cukup modal kita sesuai dengan apa yang dituntun. Harus benar-benar ibadah tersebut didorong dengan doa, berharap mudah-mudahan itu diterima. Apapun yang kita lakukan. Karena tentunya hasil dari ibadah tersebut adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ibadah tersebut ibadah yang diterima. Dan ini harus ada pada diri setiap muslim, setiap dia beribadah kepada Allah, apapun yang dilakukan. Paling tidak ada getaran dalam hatinya, mudah-mudahan diterima. Meskipun secara khusus dia tidak menyebutkan, ya Allah terimalah sedekah hamba, ya Allah terimalah ini dan itu, tidak. Tapi paling tidak ada harapan dalam dirinya, mudah-mudahan itu diterima. Ini yang terkadang kita kehilangan, terkadang tidak kita hadirkan di dalam rangkaian ibadah kita. Kita salat, ya sudah, kita lepas salat tersebut, seakan-akan kita tidak perlu ini ibadah diterima atau tidak. Yang jelas saya sudah menyelesaikan kewajiban saya. Kita infak, kita sedekah, selesai infak sedekah, mohon maaf tanpa ada pengharapan, mudah-mudahan sedekah inilah sedekah yang diterima. Dan banyak kaum muslimin kehilangan harapan tersebut. Harapan dalam artian dalam dirinya, mohon maaf, tidak ada pengharapan ini diterima. Dia hanya lepas ibadah tersebut, yang penting ya sudah selesai. Padahal Nabi berdoa amal mutaqabbal, ya Allah terimalah amal ibadah hamba. Baik ikhwanu fillah rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama dengan azan. Syariat azan. Azan disepakati oleh para ulama al-i'lam lidukhuli waktu salatil mafrodah. Yang namanya azan adalah memberitahu waktu salat yang wajib. Itu fungsi azan. Sebelum disyariatkannya azan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum disyariatkannya azan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di tahun pertama, ketika itu kaum muslimin mengumpulkan para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan kalimat as-salatu jami'ah. Ada seseorang yang diutus Nabi ucapkan as-salatu jami'ah. As-salatul jami'ah. Belum lagi kalimat Allah Akbar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pemberitahuan kepada para sahabat dulu di zaman Nabi sebelum muncul syariat azan adalah kalimat as-salatul jami'ah.
Ketika sudah terdengar kalimat as-salatu jami'ah, maka para sahabat pun berkumpul. Dan durasinya lebih 1 tahun ketika itu kalimat as-salatu jami'ah menghiasi salat-salat yang 5 waktu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka setelah muncul syariat azan, as-salatu jami'ah pun bergeser syariatnya menjadi ucapan yang diucapkan oleh Nabi dan juga para sahabat untuk apa? Untuk mengumpulkan kaum muslimin pada salat-salat yang ketika itu tidak ada syariat azannya. Salat sunnah yang dia mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan kaum muslimin, yang ketika itu tidak ada perintah azan, maka muncul as-salatu jami'ah. Jadi setelah kemunculan syariat azan, maka lafaz kalimat as-salatu jami'ah itu bergeser, diperuntukkan untuk mengumpulkan sahabat dan kaum muslimin, memberitahu ada salat yang kita harus berkumpul. Maka terjadilah ketika itu salat khusuf dan salat kusuf, gerhana bulan dan gerhana matahari. Maka muncul syariat untuk mengucapkan kalimat as-salatu jami'ah. Kalau terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, sunnah bagi seorang imam sebelum dia memulai pelaksanaan salat gerhana bulan atau gerhana matahari, dia berpaling atau dia menyampaikan kepada yang hadir ucapan kalimat as-salatu jami'ah, dan itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umumnya kalimat as-salatu jami'ah setelah muncul syariat azan di zaman Nabi diperuntukkan untuk salat-salat sunnah, yang salat sunnah tersebut adalah berkumpulnya kaum muslimin, seakan-akan pengganti kalimat azan. Seperti salat gerhana bulan, seperti salat gerhana matahari, maka sunnah untuk mengucapkan kalimat as-salatu jami'ah. Berapa kali dia ucapkan kalimat as-salatu jami'ah? 1 kali cukup, kata para ulama. Ketika memang sudah terkumpulnya orang-orang untuk melaksanakan sholat. Ya mungkin di zaman kita hari ini 1 kali sudah cukup. Berkumpul orang ingin mengerjakan gerhana bulan, salat gerhana bulan atau gerhana matahari, maka imam mengucapkan as-salatu jami'ah. Kalimat as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah juga diperuntukkan untuk pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Karena Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada syariat untuk mengumandangkan azan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya, kata beliau, saya hadir pada pelaksanaan salat hari raya yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya 1 kali, kata Jabir, lebih dari 2 kali. Dan dalam pelaksanaannya tidak ada syariat dan perintah Nabi untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Tidak ada syariat untuk mengumandangkan azan dan iqamah pada Idul Fitri ataupun Idul Adha. Diganti dengan kalimat as-salatu jami'ah. Sebelum salat Idul Fitri atau Idul Adha, maka imam bisa mengucapkan kalimat setelah dia tahu istiqim, taras, dan yang lainnya, merapikan dan meluruskan shaf, dia ucapkan kalimat as-salatu jami'ah. Nah ini yang warid, ini yang disebutkan di dalam praktek di zaman Nabi, ucapan kalimat as-salatu jami'ah pada saat itu. Khilaf yang cukup kuat adalah ketika pelaksanaan salat tarawih yang tentunya dilakukan juga berjamaah. Kita tahu salat tarawih adalah salat sunnah, berkumpulnya orang-orang untuk mengerjakan salat bersama. Apakah as-salatu jami'ah juga berlaku pada qiyamut tarawih? Ini khilaf yang cukup kuat. Ada sebahagian orang berfaham bahwasanya as-salatu jami'ah berlaku juga pada saat kita melaksanakan qiyamut tarawih. Pendalilannya adalah kalimat as-salatu jami'ah itu diucapkan sebagai pengganti azan yang ketika itu diperuntukkan untuk salat sunnah berkumpulnya kaum muslimin. Layaknya juga Idul Fitri, Idul Adha, sebagaimana juga salat gerhana bulan dan gerhana matahari,
yang berkumpul kaum muslimin melaksanakan salat sunnah dengan cara berjamaah, maka as-salatu jami'ah pun juga berlaku pada qiyamut tarawih menurut pendapat pertama. Jadi dalilnya adalah melihat fungsi as-salatu jami'ah. Salat jami'ah itu artinya salat bersama. As-salatu jami'ah, salat, mari kita salat bersama. Melihat fungsi salat al-jami'ah, salatu jami'ah untuk salat-salat sunnah berkumpulnya kaum muslimin, maka menurut pendapat pertama tersebut, boleh orang tersebut mengucapkan kalimat tadi pada saat akan melakukan qiyamut tarawih. Pendapat kedua menyatakan tidak perlu untuk mengucapkan kalimat as-salatu jami'ah di qiyamut tarawih. Alasannya adalah tidak pernah dipraktekkan Nabi SAW. Benar itu memang salat yang bersama dengan kaum muslimin, salat sunnah yang bersama, tapi itu tidak dipraktekkan Nabi ucapan tadi, karena as-salatu jami'ah terjadi pada praktik zaman Nabi hanya pada Idul Fitri ataupun Idul Adha atau salat gerhana. Dan tidak ada contoh yang lain setelah itu menurut pendapat kedua, sehingga as-salatu jami'ah tidak berlaku pada qiyamut tarawih. Mohon maaf, ini ulun sampaikan agar ketika mungkin kita mendengar ada imam melakukan qiyamut tarawih dia ucapkan as-salatu jami'ah, nah bid'ah imam ini kira-kira nanya. Enggak bid'ah amnya, tersalah sembahyang sama aku di sini aja. Tidak. Kita yang kurang membaca. Ada orang yang mengambil pendapat tersebut, kenapa? Mereka memahami as-salatu jami'ah itu diperuntukkan untuk salat sunnah yang berkumpulnya kaum muslimin melaksanakan salat. Tapi pendapat kedua tidak menggunakan as-salatu jami'ah pada qiyamut tarawih. Kenapa? Karena itu tidak ada contoh. Yang ada contoh hanya Idul Fitri, Idul Adha, atau salat khusuf ataupun salat khusuf, gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Sehingga tidak dianggaplah as-salatu jami'ah tadi. Jadi sekali lagi yang ingin ulun sampaikan ini agar tidak terlalu cepat untuk juga menyalahkan orang lain. Ya sudah, kalau hendak as-salatu jami'ah itu yang dia pegang, itu yang dia praktekkan, mungkin mengambil juga qaul ulama, pendapat para ulama. Nah, azan yang kita bicarakan adalah i'lam lidukhuli waktu salatil mafruḍah. Dia hanya untuk memberitahu waktu salat. Tidak ada fungsi lain yang diperuntukkan kalimat azan kecuali hanya memberitahu waktu salat. Maka mohon maaf, gugurlah dengan sendirinya semua amalia atau ibadah yang disisipkan kalimat azan sebelumnya. Seperti mengantar jenazah, kemudian menurunkan jenazah atau menguburkan jenazah. Ada orang yang mengumandangkan azan di areal kubur. Apakah ini diperbolehkan? Mohon maaf, orang yang mempraktekkan mengumandangkan azan ketika di areal kubur pun mereka yakin dan tahu itu tidak ada dalil. Nah, menggawi azan di areal kubur, kejar saja, apakah ada dalil? Mereka akan mengakui tidak ada dalil. Dan itu pasti. Dan ini tidak terbantahkan. Orang-orang yang mengumandangkan azan ketika mengubur jenazah, dikejar mana dalil perbuatan Nabi atau para sahabat, mereka sepakat dan mereka mengakui ini tidak ada dalil. Nabi ketika dikuburkan tidak ada sahabat yang memerintahkan untuk mengumandangkan azan. Sahabat yang dikubur, Abu Bakar dan sahabat yang lain ketika mereka dikubur, tidak ada sahabat yang lain memerintahkan untuk mengumandangkan azan. Tidak ada satu sahabat pun yang mengumandangkan azan. Lantas alasan apa yang digunakan pendapat tersebut sehingga muncul mengumandangkan azan ketika dikubur? Satu-satunya dalil yang digunakan adalah mereka mengkiaskan pada pengkiasan. Kias ini pun dianggap lemah. Apa kiasnya? Mereka menyamakan hukum dengan seorang yang baru lahir, menurut pendapat tersebut dikumandangkan azan. Bayi yang baru lahir dikumandangkan azan. Kenapa dikumandangkan azan? Karena beralih dari satu alam menuju alam yang berikutnya. Alam rahim menuju pada alam dunia. Peralihan alam inilah, menurut pendapat tersebut, ada syariat untuk mengumandangkan azan. Maka ketika lahirnya seorang bayi,
yang itu peralihan satu alam rahim dengan ke dunia, orang yang meninggal dunia pun mereka beralih dari alam dunia menuju alam barzah. Sehingga dikiaskan, itu pun juga ada perintah untuk mengumandangkan azan. Jadi menggunakan qiyas. Dan Syafi'i menyatakan la qiyasu fil ibadah, tidak ada qiyas ketika kita bicara ibadah. Tidak boleh mengkiaskan, harus ada dalil. Kiasnya pun, mohon maaf, sangat diperselisihkan. Kita tahu bagaimana ulama berdebat cukup panjang tentang kualitas 4 atau 5 periwayatan yang menyebutkan apakah seorang bayi yang lahir itu dikumandangkan azan. Perselisihan yang cukup panjang, dan hasil akhir dari perselisihan tersebut, mohon maaf, sulit untuk dikatakan ada satu hadis yang sahih, karena semua riwayat tidak pernah keluar dari Bukhari Muslim. Tidak pernah keluar dari Bukhari Muslim. Yang katanya Nabi mengazankan Hasan, kemudian juga mengazankan Husain. Kenyataannya pada riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi hanya memberikan kalimat perlindungan kepada Hasan dan Husain. Kita kalau dianugerahkan seorang anak, atau siapapun dari seorang muslim, keluarga kita atau siapapun, maka yang disepakati oleh seluruh para ulama adalah memberikan kalimat perlindungan sebagaimana praktek dan perbuatan Nabi. Bisa diucapkan u'izuhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalau yang lahir seorang perempuan, u'izuha bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Atau dia kalimat-kalimat yang lain dia baca, misalnya kalau ngalit ke bolak-balik, ya sudah semampunya dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena seorang anak yang baru lahir, kata Nabi SAW, setiap anak yang baru lahir ke dunia, mohon maaf anak yang normal, mereka pasti dalam keadaan menangis, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, kenapa bayi yang lahir itu dalam keadaan menangis? Jawaban Nabi, ya musuh syaitan. Ketika itu dia merasa telah dijamah oleh syaitan, maka disitulah kita memerlukan dan kita sangat dianjurkan untuk melindungi bayi tersebut. Dia sudah merasa dijamah oleh syaitan, maka berikan kalimat perlindungan. Nah, mengkiaskan ini pun dianggap lemah. Pengkiasan tersebut sudah dianggap lemah. Hanya mengazankan seorang anak tadi. Kalau mengembalikan syariat awal, azan adalah mutlak i'lam lidukhuli waktu shalah, untuk memberitahu waktu salat, ya sudah selesai. Ada kebakaran, naik sekung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditakuni kenapa azan? Setan itu dari api, diciptakan dari api. Kalau azan itu setan akan lari. Berarti apinya bisa berjauh juga, Jarsiden. Ini kan ya logika yang sangat lemah. Setan itu lari mendengar kalimat azan kapan? Kalau azan itu diperuntukkan untuk sholat. Idza nudiyatis salati adbar syaitan, kata Nabi. Ketika azan dikumandangkan untuk sholat, maka menjadikan setan itu lari. Saking para ulama menjaga fungsi azan hanya untuk memberitahu waktu sholat, mohon maaf, orang yang meruqyah pun tidak disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Orang yang meruqyah pun tidak dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Karena azan yang menjadikan setan itu lari adalah azan i'lam, memberitahu waktu sholat. Idza nudiyati lis-shalah, untuk memanggil atau memberitahu waktu sholat. Makanya mohon maaf, kalau ada orang yang baru memiliki rumah, dia punya rumah baru, kemudian ada yang menganjurkan adzanakan dulu supaya setan keredat, itu pun tidak ada syariat. Tidak ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita harus kembalikan, ini adzan i'lam lidukhuli waktu shalah, memberitahu waktu salatnya sudah selesai. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah, kita masuk bahasan fikih yang lebih dalam berkaitan dengan permasalahan azan. Pertama, kalimat azan, ada kalimat hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah. Di dua kalimat ini, seorang muadzin hakikatnya ketika kita bicara hukum yang sebenarnya, dia sunnah untuk memalingkan ke sebelah kanan ketika memasukkan kalimat hayya 'alal shalah, dan menoleh ke sebelah kiri ketika masuk pada kalimat hayya 'alal falah. Ada dua cara yang disebutkan.
hayya 'alas shalah, dia ke sebelah kanan, hayya 'alas shalah. Yang pertama, kemudian yang kedua, hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah, dia ke kiri. Yang pertama, kemudian hayya 'alal falah, dia ke kanan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, hayya 'alas shalah ke kanan. Kemudian hayya 'alas shalah ke kanan. Kemudian hayya 'alal falah ke kiri dan hayya 'alal falah ke kiri. Ada dua cara, yang masyhur, yang kedua. Setiap kalimat hayya 'alas shalah itu dianjurkan untuk untuk menoleh ke sebelah kanan, dan itu sunnah. Sunnah itu berlaku di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasan hukumnya adalah ketika itu disunnahkan, hikmahnya adalah untuk menyampaikan semua kalimat atau suara tersebut ke penjuru tempat, sehingga ke kanan sampai ke kiri juga sampai. Nah, di zaman kita hari ini, mohon maaf, sepertinya hikmah tersebut kita tidak mendapatkannya, karena mikrofon pengeras suara itu sudah di segenap penjuru. Bahkan ketika seorang muadzin mungkin dia harus ke sebelah kanan, suaranya maka bahkan mungkin akan lebih sedikit, akan lebih kecil dibanding dia harus menghadapi atau berhadapan dengan mikrofon. Nah, hikmah di zaman kita hari ini, mohon maaf, sepertinya tidak kita dapatkan sebagaimana hikmah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pertanyaan besarnya, apakah sunnah ini tetap berlaku di zaman kita? Sekali lagi, syariat ketika mengumandangkan azan di zaman Nabi, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, yang menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, itu hikmahnya adalah menyampaikan suara tersebut ke penjuru tempat. Zaman kita hari ini, ketika pengeras suara itu diletakkan di banyak tempat, hikmah tersebut, mohon maaf, hampir tidak kita dapatkan, atau secara tegas tidak bisa kita dapatkan lagi. Muadzin cukup bermodal hayya 'alas shalah di depan mic, maka semua sudah terdengar. Pertanyaannya adalah, apakah itu tetap dianjurkan dan disunnahkan di zaman kita? Ini khilaf yang cukup kuat. Sebagian ulama menyatakan tidak lagi dianjurkan. Kenapa? Kita sudah kehilangan hikmahnya. Kita sudah kehilangan illah, sebab munculnya syariat tersebut. Namun wallahu alam, jumhur ulama tetap bertahan, ini tetap dianjurkan, tetap disunnahkan. Dalilnya apa? Dalilnya ketika kita tawaf, kita tahu tawaf di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat tawaf, kenapa muncul iktiba? Kenapa muncul kita harus membuka pundak kita? Sebagian pundak kita harus kita buka di sebelah kanan. Kenapa kita harus membuka? Awal syariatnya adalah, kenapa itu dibuka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Awalnya tidak dibuka ketika tawaf. Muncul fitnah dari orang-orang musyrikin, bahwasanya Rasul dan para sahabat sudah lemah. Mereka punya penyakit. Sehingga orang-orang musyrikin pun menganggap bahwasanya Rasulullah dan para sahabat lah, mereka sebarkan fitnah. Ini Rasulullah dan para sahabat mereka sakit dan mereka punya penyakit, hati-hati. Kenapa itu disebarkan? Mereka khawatir ketika Rasulullah dan para sahabat melaksanakan ibadah umroh, masuk ke kota Mekah, orang-orang yang ada di kota Mekah khawatir terpengaruh melihat bagaimana syiar dan kekuatan Islam, dikhawatirkan mereka terpengaruh, kemudian mereka masuk Islam. Sehingga disebarkan fitnah, bosnya Rasulullah dan para sahabat terkena penyakit. Kita harus keluar dari kota Mekah. Agar apa? Agar jangan tidak melihat mereka tawaf, mereka ibadah. Nah, kabar itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah ketika itu kejadiannya pada Hudaybiyah. Sampai kabar tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk membuka pundak tadi pada saat tawaf. Untuk yang kedua juga, syariat yang kedua yang diperintahkan Nabi, ar-ramal, berlari-lari kecil di 3 putaran awal pada saat tawaf. Untuk apa? Menampakkan kami ini orang sehat. Untuk menampakkan tubuh kami tidak terkena penyakit kulit. Maka berlakulah tawaf dengan membuka sebahagian pundak tadi, kemudian berlari-lari kecil di zaman Nabi. Bukankah syariat tersebut berlaku sampai zaman kita?
tawaf, membuka pundak, sebagian pundak kita, itu berlaku sampai zaman kita. Pada real faktanya adalah tidak ada orang kafir, orang musyrik di kota Mekah. Ketika itu kita, pada saat membuka pundak, kita kehilangan hikmah. Apa hikmah yang kita dapatkan? Hikmah satu-satunya ada ini mengikuti sunnah, selesai. Sementara hikmah di zaman Nabi untuk menampakkan kepada orang-orang musyrikin, kami ini orang sehat. Tidak ada penyakit yang menyebar, tidak ada penyakit kulit yang dituduhkan. Nah, hikmah itu tidak kita dapatkan di zaman kita hari ini. Orang top membuka, ya sudah. Kenapa membuka? Karena ini sunnah Rasul. Apa hikmahnya? Hikmahnya sudah mengikuti apa yang diajarkan Rasul. Apa alasannya? Tidak punya alasan lagi. Beda dengan alasan di zaman Nabi dan hikmah di zaman Rasul. Tapi itu tetap kita praktekkan. Di sini kata para ulama, as-salat, hayya 'alas salat dan hayya 'alal falah. Meskipun kita kehilangan hikmah, sunnah tersebut tetap berlaku. Yang menoleh ke kanan ataupun menoleh yang ke kiri. Nah, ini juga ulun sampaikan agar apa? Agar kalau mungkin ada orang yang mengambil pendapat ke kanan pas mengucapkan hayya 'alas salah, jangan tapi ditagur juga. Bapak aja hayya 'alas salah ke kanan, kedengaran aja orang sudah ya. Kita tidak akan mampu menjawab ketika orang itu menyatakan tawaf, ketika kita membuka pundak kita, itu pun kita kehilangan hikmah. Kita kehilangan ilah sebab. Ya sudah, kalau muadzinnya hendak hayya 'alas salah ke kanan, ahlan wa sahlan dengan pendapat tersebut, toh itu juga praktek di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi orang yang bertahan pada pendapat pertama, saya sudah kehilangan hikmah, ya sudah, saya hayya 'alas salahnya biasa aja. Ya silahkan, mungkin dia menganggap ketika kalimat tersebut dia ucapkan, suaranya bahkan lebih menyebar. Karena kalau hayya 'alas salah dia menoleh ke kanan, mungkin suaranya agak kecil. Nah, itu pertimbangan yang diambil. Jadi sekali lagi ini disampaikan agar ya sudah, kita harus memaklumi. Kapanpun kita ingin mengambil satu pendapat, kita harus punya kejelasan hukum. Alasan kita apa? Ini hikmah, faedah kenapa kita harus hadir pada majelis ilmu, agar apa yang kita lakukan kita tahu. Bukan sekedar hanya ikut-ikutan. Nah, kemudian yang selanjutnya, bahasan fikih berkaitan dengan kalimat azan adalah kalimat as-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum menurut pendapat yang terkuat adalah itu diucapkan pada saat azan subuh, pada saat masuknya azan subuh, bukan azan yang pertama. Ini pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna minas sunnati fi adani subhi an taqulu as-salatu khairu minan naum. Sesungguhnya di antara hal yang disunahkan pada adzan subuh, kata Nabi, dia ucapkan kalimat as-salatu khairu minan naum. Sesungguhnya di antara hal yang disunahkan pada adzan subuh adalah kalimat as-salatu khairu minan naum, dia masukkan. Kalau ada sebahagian saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang mempraktekkan adzan subuh sebanyak 2 kali, silakan dengan pendapat tersebut. Toh itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ucapan as-salatu khairu minan naum menurut pernyataan Nabi itu diperuntukkan pada saat masuknya waktu sholat, bukan adzan yang pertama. Sementara adzan pertama belum masuk waktunya sholat subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya 2 orang muazzin, Bilal dan Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta yang diangkat derajatnya oleh Nabi, diberikan tugas untuk menjadi seorang muazzin. Kata Rasulullah, "Kulu washrabu bi adani Bilal, wa la takulu wa la tashrabu bi adani ibnu Ummi Maktum." Makan dan minum silahkan, kata Nabi, ketika kita berpuasa, walaupun terdengar azannya Bilal. Wala takulu wala tashrabu bi adani ibnu Ummi Maktum, dan jangan kalian makan dan minum ketika terdengar adzannya ibnu Ummi Maktum. Bilal adzan pertama, ibnu Ummi Maktum itu adzan yang kedua. Adzan yang kedua inilah yang dimasukkan kalimat as-salatu khairu minan naum.
Karena kalimat as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Maksudnya apa? Salat subuh. Sehingga dimasukkanlah di adzan subuh, bukan di adzan yang pertama. Mohon maaf kalau ingin menyempurnakan sunnah ini. Siapapun dari saudara-saudara kita yang ingin mempraktekkan adzan subuh pada praktek 2 kali, idealnya dia mempunyai 2 orang muazin. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal mengumandangkan azan yang pertama, Abdullah ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan yang kedua. Kalau ingin praktek sebenarnya, ingin menyempurnakan sunnah ini, maka prakteknya adalah dengan 2 orang muazin, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan azan yang pertama kaset, adzan yang kedua baru orangnya. Kalau hendak memang 2 kali adzan, ya sudah. Idealnya muazin, bahasanya muazin, bukan adzan. Muazin yang mengumandangkan, bukan kalimat adzan yang diperdengarkan. Dan lebih sempurna lagi dengan 2 orang muazin. As-salatu khairum minan naum, ketika kita mendengar kalimat tersebut, apa yang kita jawab? Kita menjawab dengan kalimat as-salatu khairum minan naum, dan ini pendapat yang lebih kuat. Mohon maaf, ini harus disampaikan. Kita tahu ada 3 pendapat. As-salatu khairum minan naum, ada yang menyatakan menjawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. As-salatu khairum minan naum, ada yang menyatakan dengan cara menjawab aqamallahu wa adamaha. As-salatu khairum minan naum, ada yang menyatakan jawabannya as-salatu khairum minan naum. Mana dari 3 pendapat ini yang paling kuat? Pendapat yang ketiga. Kenapa itu dikatakan pendapat yang ketiga yang paling kuat? Karena ada dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda, "Idza sami'tum mu'adzin faqulu mithla ma yaqul illa fi kalimataini hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah faqulu la haula wa la quwwata illa billah." Kalau kalian mendengar muadzin azan, maka jawablah apa yang dikatakan muadzin kecuali hanya 2 kalimat, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Di 2 kalimat ini jawab dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ini sudah terbantahkan. As-salatu khairum minan naum tidak masuk pada pernyataan Nabi. Kata Rasul, kalau kalian mendengar muadzin azan, jawab apa yang dia katakan. Kalau muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka jawabannya as-salatu khairum minan naum. Bukan sadaqta wa bararta, bukan aqamallahu adamah, bukan la haula wala quwwata illa billah. Karena la haula wala quwwata illa billah hanya dialamatkan kepada di 2 kalimat tadi, hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Jadi jawabannya adalah as-salatu khairum minan naum. Kemudian bahasan fikih yang selanjutnya berkaitan dengan azan adalah setelah kita mendengar kalimat azan tersebut, tentunya kita disunnahkan untuk mengucapkan kalimat salawat kepada Rasul sebagaimana sabda Nabi, "Summa sallu alayya." Setelah kalian menjawab adzan, maka bersalawatlah kalian kepada aku. Salawat yang bebas, apapun yang bisa kita kuasai. Yang paling sempurna adalah salawat Ibrahimiyah, yang ada kata-kata Ibrahimnya. Ketika kita salawat pada tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang paling sempurna. Tapi kalau orang itu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, silahkan dengan ucapan tersebut. Intinya dia masukkan salawat. Kemudian ada perintah untuk membaca doa. Allahumma rabba hadhi da'watu tama as-salatul qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta. Ini doa yang diajarkan. Bahasan hukumnya adalah apakah doa tersebut kita mengangkat kedua tangan atau tidak. Apakah Allahumma rabba hadhi da'watu tamah kita mengangkat kedua tangan atau tidak? Ini khilaf yang cukup kuat. Ulun sampaikan keputusan di tangan pian. Seperti ini. Setelah ucapan salawat, jelas tidak ada mengangkat kedua tangan, karena hanya salawat. Apakah Allahumma rabba hadhi da'watu tamah kita mengangkat kedua tangan atau tidak? Ini khilaf. Menurut pendapat pertama, dia mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena itu doa. Kita minta kepada Allah. Karena hasilnya setelah kita berdoa tersebut, Rasulullah menjanjikan halat lahu syafaati. Dia mendapatkan nanti syafaatku di hari kiamat.
Makanya masyhur Allahumma rabb hadhihi da'watu tammah itu dianggap doa setelah azan. Berhubung ini doa dan adab dalam berdoa mengangkat kedua tangan, maka muncullah pendapat dia mengangkat kedua tangan. Sehingga mayoritas Syafi'iyah pun berpendapat untuk mengangkat kedua tangan. Pendapat kedua menyatakan dia tidak mengangkat kedua tangan. Kenapa? Itu bukan doa permintaan pribadi, tapi zikir yang muatannya di dalamnya ada doa. Kalau itu mengangkat kedua tangan menurut pendapat kedua, konsekuensi hukum yang diterima oleh orang tersebut adalah setiap zikir yang di dalamnya ada doa, dia mengangkat kedua tangan. Hendak masuk ke dalam kamar mandi, bukankah ada doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is? Pertanyaannya, apakah ada orang yang hendak masuk kamar mandi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is? Tidak ada. Bukankah itu juga doa meminta perlindungan? Hendak masuk masjid, bukankah ada sunnah untuk berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik? Ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmatmu untukku sebelum masuk masjid. Apakah ada? Tidak ada. Kalau itu dipraktekkan di Masjidil Haram, sawat ditunjul orang biar. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Oh, di belakang antri. Zikir yang di dalamnya doa, menurut pendapat kedua, tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Zikir pagi ataupun zikir petang. Taruhlah misalnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai' fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini zikir yang di dalamnya ada doa minta perlindungan. Apakah ada mengangkat kedua tangan? Tidak ada. Sehingga menurut pendapat kedua, dia tidak mengangkat kedua tangan karena zikir setelah azan, doa, zikir yang di dalamnya ada doa. Tapi seluruh ulama sepakat, setelah kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'watu tammah dan seterusnya, kita sunnah untuk berdoa dengan doa pribadi. Di sinilah lahir pernyataan Nabi, bainal adzani wal iqamah du'aun la yurad. Antara adzan dan iqamah doa tidak ditolak. Doa pribadi kita, semua ulama sepakat ketika itu kita mengangkat kedua tangan. Karena pribadi, permintaan pribadi. Tapi zikir yang di dalamnya ada doa, ini khilaf. Mengatakan tadi, ini khilaf yang cukup kuat. Siapapun dari kawan-kawan kita yang mengangkat kedua tangan beranggapan ini adalah doa, silahkan dengan pendapat tersebut, ahlan wa sahlan. Tapi ketika ada saudara kita yang dia tidak mengangkat kedua tangan, maka mereka meyakini bahwasanya ini zikir yang di dalamnya doa. Kelaziman hukumnya, konsekuensi hukum yang diterima, kalau itu mengangkat kedua tangan, masuk masjid dia mengangkat kedua tangan, masuk ke dalam toilet dia mengangkat kedua tangan. Karena zikir di dalamnya doa. Zikir pagi dia juga mengangkat kedua tangan. Karena itu kelaziman hukum, keharusan hukum yang diterima. Sehingga menurut pendapat kedua dia tidak mengangkat kedua tangan. Tapi seluruh ulama sepakat setelah zikir tersebut permintaan pribadi, maka kita mengangkat kedua tangan. Karena itu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah yang selanjutnya, kajian hukum selanjutnya adalah ada sholat sunnah antara azan dan iqamah. Ini sunnah. Dan itu berlaku di 5 waktu sholat. Dan penekanannya lebih ditekankan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sholat maghrib. Sholat yang 5 waktu antara azan dan iqamah itu sunnah mengerjakan sholat antara azan dan iqamah. Penekanan praktek antara azan dan iqamah, sholat sunnahnya itu lebih ditekankan Nabi di waktu maghrib. Meskipun di waktu asar kita boleh, isya boleh, subuh juga boleh, tapi yang banyak ditekankan Nabi adalah di waktu maghrib. Dan itu muncul pada riwayat Imam Bukhari. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika adzan maghrib dikumandangkan dan mereka selesai mendengarkan kalimat adzan, mereka berlomba untuk mencari tiang-tiang masjid dan berlomba untuk mencari tempat melaksanakan sholat sunnah setelah azan. Dan ketika itu terjadi di waktu maghrib. Hatta ja'a rajul, sampai datang seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia mengira zanna anna salata qada. Dia mengira bahwasanya salat maghrib telah selesai. Dan dia mengira sahabat sedang melaksanakan salat sunnah ba'diyah maghrib. Saking banyaknya sahabat melaksanakan salat sunnah ketika itu di waktu maghrib, pada saat adzan maghrib selesai dikumandangkan. Ingat, itu bukan qobliyah maghrib, tidak. Tidak qobliyah maghrib. Itu salat sunnah antara adzan dan iqamah yang hadis tersebut muncul bertepatan di waktu maghrib. Nah, kejadian itulah yang menghasilkan hukum
salat sunnah antara adzan dan iqamah itu sunnah di salat yang 5 waktu, tapi lebih ditekankan lagi pada waktu maghrib. Karena banyaknya para sahabat radhiyallahu taala anhum yang melakukan perbuatan tersebut. Banyak sekali para sahabat yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah. Jadi ini berkaitan dengan beberapa hal, berkaitan dengan kalimat azan, yang itulah perkara yang sangat dianjurkan, dan mohon maaf, perempuan tidak berhak untuk mengumandangkan azan. Khilaf yang sangat kuat ketika iqamah terjadi. Jamaah semuanya perempuan, apakah boleh iqamah? Ini khilaf yang cukup kuat. Ada orang yang menyatakan boleh untuk iqamah, jumhur ulama menyatakan tidak perlu untuk iqamah. Dalil yang digunakan, kenapa? Ada pendapat yang menyatakan perempuan juga berhak untuk iqamah. Mereka berdalil dalam riwayat Imam Baihaqi yang disebutkan katanya, kanat Aisyah radhiyallahu taala anha tu'adzin wa tuqim wa taqumu bainan nisa wa ta'ummu bainan nisa. Adalah katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau azan, beliau qomat, dan beliau menjadi imam pada kaum perempuan yang lain. Riwayat ini memang diperselisihkan oleh para ulama karena ada seorang rawi bernama Al-Laits. Al-Laits disebutkan oleh para ulama pada pemeriksaan hafalannya adalah hafalan yang tidak baik, sehingga dikenal dengan dha'fan jiddah, lemah yang sangat parah. Namun sebagian ulama menyatakan tidak dipermasalahkan, toh dia zikir, akan tetapi riwayat tersebut sangat diperdebatkan. Itu pertama. Yang kedua, sangat mustahil Aisyah adzan, tuntung adzan, sidin qomat, sidin yang jadi imam. Yang qomat itu disuruh imam. Lihat riwayatnya, riwayat yang digunakan. Kenapa ada kaum perempuan yang mengumandangkan iqamah? Mereka berdalil dengan dalil yang diperdebatkan. Tidak perlu kita bicara kualitas hadisnya, kita bicara isi hadisnya, matannya. Aisyah adzan, qomat, dan jadi imam. Ini ditolak siapapun. Sidin azan imam itu tidak ada masalah. Muadzin kemudian dia jadi imam tidak masalah. Tapi kalau muadzin dia kemudian dia qomat, kita bicara salat berjamaah, bukan orang yang sendiri. Dia muadzin, kemudian dia qomat, kemudian dia imam. Ini problem. Kenapa? Yang qomat itu disuruh imam. Tapi kita kalau salat sorangan, kita azan, qomat sorangan, ya itu nggak ada masalah. Kalau salat berjamaah, riwayat tersebut menceritakan Aisyah azan, qomat, dan beliau jadi imam. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Wallahualam, mungkin kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.